Pernahkah kalian mendengar tentang ribuan tos yang konon terkunci di ruang bawah tanah bank-bank Swiss atas nama Presiden Soekarno? Mitos ini telah menghantui imajinasi kolektif bangsa kita selama pun, menciptakan bayang-bayang harta karun yang tak terhingga. Di sebuah perpustakaan tua yang penuh dengan arsip berdebu, kita akan memulai perjalanan ini. Mari kita selami lebih dalam untuk membedah antara kenyataan sejarah yang pahit dan fantasi yang sengaja diciptakan. Apakah ini benar-benar warisan bangsa atau sekedar dongeng pengantar tidur bagi mereka yang bermimpi kaya mendadak? Istilah dana revolusi sebenarnya memiliki akar sejarah yang nyata, namun telah dipelintir sedemikian rupa hingga menjadi legenda mistis. Pada masa itu, pemerintah memang menghimpun dana dari masyarakat dan pengusaha untuk membiayai perjuangan bangsa yang baru merdeka. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi ini bergeser dari dana operasional negara menjadi tumpukan emas batangan gaib yang dijaga oleh kekuatan supranatural. Sang sejarawan membalik halaman demi halaman dokumen usang, mencari titik di mana fakta mulai bercampur dengan fiksi. Ketegangan antara kebenaran dan mitos mulai terasa di ruangan yang sunyi ini. Sejarah mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia di akhir masa Orde Lama sebenarnya sangat sulit, dengan tingkat inflasi yang mencapai angka yang sangat tinggi. Logikanya, jika benar ada ribuan ton emas di luar negeri, mengapa negara kita harus menderita krisis ekonomi yang begitu hebat pada tahun 1965? Sang sejarawan menatap sebuah foto hitam putih Bung Karno yang tergeletak di atas meja, mencoba membaca pesan dari masa lalu. Ketidaksesuaian antara realitas ekonomi dan mitos kekayaan ini menjadi pemicu awal keraguan kita. Bagaimana mungkin sebuah bangsa dengan tabungan raksasa bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang dalam? Namun, disinilah konflik mulai bermunculan ke permukaan masyarakat luas. Banyak oknum yang mulai mengaku sebagai pemegang mandat atau pemegang amanah dari harta karun gaib tersebut, membawa peta-peta palsu. Mereka menggunakan nama besar Soekarno untuk meyakinkan orang-orang bahwa emas itu bisa dicairkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak masuk akal. Sang sejarawan kini memegang sebuah peta tua yang tampak sengaja dibuat-buat dengan tinta yang terlihat terlalu baru untuk sebuah dokumen bersejarah. Inilah awal dari jaringan kebohongan yang mulai menjerat banyak korban yang tak bersalah. Para penipu ini seringkali muncul dengan penampilan yang sangat meyakinkan, menggunakan seragam safari atau pakaian adat tertentu untuk membangun otoritas palsu. Mereka mengklaim bahwa emas tersebut hanya bisa diambil melalui ritual-ritual khusus atau dengan membayar biaya administrasi yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Sang sejarawan mengamati sebuah foto di koran lama tentang penangkapan komplotan penipu harta karun. Wajahnya menunjukkan rasa prihatin yang mendalam. Skema ini tidak hanya mengincar harta benda, tapi juga mengeksploitasi harapan dan rasa nasionalisme masyarakat terhadap pemimpin besar mereka. Klimaks dari permasalahan ini terjadi ketika ribuan orang terjebak dalam janji-janji manis tentang pembagian warisan emas yang akan melunasi hutang seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela menjual tanah, rumah, dan harta benda terakhir mereka hanya untuk memberikan uang pelicin kepada para mafia harta karun ini. Sang sejarawan kini berdiri, berjalan menuju jendela perpustakaan, melihat ke arah luar seolah melihat penderitaan para korban. Di tangan mereka, harapan berubah menjadi kehancuran finansial yang nyata, sementara sang pemegang amanah menghilang tanpa jejak. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang bersembunyi di balik nama besar sejarah. Mari kita bicara secara teknis mengenai klaim penyimpanan di Bank Swiss yang selalu menjadi pusat cerita ini. Pihak bank di Swiss telah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada rekening raksasa atas nama individu tersebut dengan jumlah emas yang fantastis seperti yang dirumorkan. Sang sejarawan kembali ke mejanya, membuka laptop modern di antara buku-buku kuno, menunjukkan kontras antara teknologi informasi dan mitos kuno. Kebenaran adalah, Totopo Trobamtan Internasional tidak memungkinkan adanya aset gaib tanpa verifikasi identitas dan asal-usul dana yang sangat ketat. Mitos ini runtuh seketika di hadapan hukum perbankan global yang nyata. Jika kita melihat lebih teliti pada bukti fisik yang sering ditunjukkan penipu, seperti batangan emas berlogo Union Bank of Switzerland atau gambar Bung Karno, semuanya adalah produk industri rumahan. Emas batangan tersebut biasanya hanya kuningan murah yang disepuh,
atau bahkan seng yang dicat kuning mengkilap untuk menipu mata yang awam. Sang sejarawan mengambil sebuah koin imitasi dari laci mejanya dan menjatuhkannya ke meja. Suaranya terdengar nyaring dan kosong. Suara itu adalah simbol dari janji-janji palsu yang selama ini digemakan oleh para manipulator sejarah. Tak ada kilau sejati di balik logam-logam palsu ini. Mengapa mitos ini begitu awet bertahan di tengah masyarakat kita yang semakin modern? Jawabannya terletak pada kerinduan akan sosok penyelamat dan keajaiban ekonomi yang bisa mengubah nasib secara instan tanpa kerja keras. Sang sejarawan melepaskan kacamata dan mengusap wajahnya. Terlihat lelah dengan siklus penipuan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Kita lebih memilih mempercayai dongeng yang indah daripada kenyataan pahit bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai melalui kebijakan ekonomi yang tepat dan kerja keras kolektif. Mitos ini adalah cermin dari psikologi massa yang haus akan kepastian di tengah ketidakpastian. Penyelesaian dari sengketa batin ini adalah dengan mengembalikan Bung Karno pada tempat yang seharusnya, sebagai bapa bangsa, bukan sebagai dewa kekayaan. Harta karun asli yang beliau tinggalkan bukanlah emas batangan, melainkan ideologi, semangat persatuan, dan kedaulatan bangsa yang tak ternilai harganya. Sang sejarawan kini tersenyum tipis, memegang sebuah buku merah putih berjudul Pancasila. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui celah-celah perpustakaan, menerangi ruangan yang adinya remang-remang. Fokus kita harus berpindah dari mencari emas di dalam tanah, menjadi mencari emas di dalam pemikiran dan karya nyata. Edukasi sejarah adalah senjata utama kita untuk memutus rantai penipuan massal ini di masa depan. Jika ada seseorang yang mendatangi Anda dengan dokumen kuno dan janji kekayaan dari dana revolusi, ingatlah bahwa itu adalah pintu masuk menuju kerugian. Sang sejarawan merapikan dokumen-dokumen di atas mejanya dengan penuh ketelitian, seolah sedang menyusun kembali puing-puing kebenaran. Jangan biarkan rasa hormat kita pada pendiri bangsa dimanfaatkan oleh para kriminal untuk mengulas kantong kita. Logika dan data harus selalu berada di depan emosi dan angan-angan kosong tentang kekayaan instan. Kita harus belajar untuk lebih kritis terhadap setiap informasi yang berbau mistis, namun menjanjikan keuntungan finansial yang tidak masuk akal. Harta Bung Karno yang sebenarnya tersimpan di Perpustakaan Nasional, di dalam teks proklamasi, dan di setiap jengkal kemajuan yang kita capai hari ini. Sang sejarawan berdiri dan berjalan menuju rak buku besar, meletakkan satu buku terakhir ke tempatnya yang tepat. Ruangan perpustakaan kini terlihat tertata api, menandakan bahwa misteri telah terpecahkan oleh akal sehat. Kebenaran mungkin tidak seberkilau emas, tapi kebenaran akan membebaskan kita dari jeratan kebohongan. Ingatlah pesan ini untuk keluarga dan kerabat Anda, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat impian palsu dana revolusi. Lindungi mereka dengan pengetahuan, karena penipu selalu mengincar mereka yang kurang informasi dan sedang dalam kesulitan ekonomi. Sang sejarawan mematikan lampu meja kerjanya, menyisakan cahaya alami dari luar yang menyinari ruangan. Di balik setiap mitos besar, selalu ada agenda tersembunyi yang harus kita waspadai dengan penuh kesadaran. Menghormati sejarah berarti menjaga integritas fakta, bukan memuja fantasi yang menyesatkan dan merugikan banyak orang. Sebagai penutup, mari kita jadikan sejarah sebagai cermin untuk melangkah maju, bukan sebagai lubang hitam yang menarik kita mundur ke dalam tahayul. Bung Karno adalah manusia besar dengan visi yang melampaui zamannya, dan merendahkannya menjadi sekadar penjaga gudang emas adalah sebuah penghinaan. Sang sejarawan berjalan menuju pintu keluar perpustakaan, meninggalkan meja yang kini bersih dari peta-peta palsu. Perjalanan kita mencari kebenaran telah sampai pada puncaknya, di mana cahaya akal mengalahkan kegelapan mitos. Warisan sejati adalah karakter bangsa, bukan tumpukan logam di dasar bumi. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini tentang antara fakta sejarah dan penipuan massal harta Bung Karno. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat untuk menyelamatkan orang lain dari penipuan, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi sejarah menarik lainnya yang akan membuka wawasan kita semua. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian pernah menemui modus penipuan serupa? Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya, tetaplah kritis dan jangan mudah percaya pada janji yang terlalu indah untuk menjadi nyata.